Selamat pagi anak-anak kelas 9, semoga sehat selalu, tetap semangat belajar matematika. Ya, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang fungsi kuadrat, yaitu tentang sumbu simetri dan diskriminan. Ya, sumbu simetri dan diskriminan. Tentunya kamu banyak yang bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan sumbu simetri, apa diskriminan. Nah, sebelumnya kita belajar dulu tentang pembuat nol. Nah, perhatikan. Pembuat nol ini adalah bilangan yang menjadikan fx itu sama dengan nol. Ya, bilangan-bilangan yang menjadikan fungsi kuadrat sama dengan nol. Nah, coba. Pembuat nol ini bisa dicari dengan cara menguji coba satu-satu angka dengan menggantikan angka itu dengan posisi X. Jadi kita cobain, hasilnya harus 0. Kalau belum 0, dia itu bukan fungsi kuadrat. Misalnya, kita masukin 1, kita masukin 2. Mana yang menjadikan hasilnya 0, itu yang pembuat nolnya. Namun, cara uji coba ini tidak begitu efektif karena kita harus menguji coba banyak angka. Karena kita belum bisa menebak angka itu yang mana. Jadi kita harus mungkin menguji coba banyak angka memasukkan ke fungsi kuadratnya. Yang kedua dengan cara pemfaktoran. Ini cara pemfaktoran ini udah pernah kita pelajari di persamaan kuadrat ya. Nah, contohnya, tentukanlah pembuat nol dari Y sama dengan X kuadrat kurang X kurang 2. Nah, coba lihat. Nah, dengan cara pemfaktoran, di mana X kuadrat kurang X kurang 2 hanya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 1. Kalau tidak ada angkanya 1, tapi ada minnya ya. Min 1. C-nya sama dengan min 2. Nah, maka kalau dia dijumlahkan hasilnya min 1, angka yang sama, 2 angka dijumlahkan hasilnya B. Tapi kalau dikalikan hasilnya C, pemfaktorannya, angka itu adalah min 2 tambah 1. Min 2 kali 1. Min 2 tambah 1, min 1 ya. Hutangnya 2 dibayar 1, hutang 1. Min 2 dikali 1, min 2. Benar ya? Jadi angka itu adalah, kita tentukan dulu nilai X-nya ya. Kalau kita buat jadi X kurang 2. Ikutin ini, udah pernah ya. X tambah 1 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0, maka pindahin X sama dengan 2. X tambah 1 sama dengan 0, pindahin X sama dengan min 1. Jadi ini yang membuat dia 0. Angka X sama dengan 2 ini dan X sama min 1 ini yang menjadikan dia 0. Ya. Nah, coba kita buktikan. Nah, jadi pembuat nolnya 2 dan min 1. Buktinya, jika dia Y sama dengan X kuadrat kurang X kurang 1, kita masukkan nilai X sama dengan 2. Berarti nilai X ini kita gantikan dengan 2. 2 kuadrat kurang 2 kurang 2. 2 kuadrat 4. Min 2 kurang min 2, min 4. 4 kurang 4, 0. Jadi hasilnya 0 kalau dimasukin 2. Itu artinya pembuat 0. Nah, kalau kamu pakai coba-coba, mungkin kamu membutuhkan waktu yang banyak karena kamu belum bisa menebak angka itu yang mana. Jadi mungkin bisa kamu coba dulu dari min 5 sampai 10. Bagaimana harus menemukannya. Nah, kemudian kalau X-nya min 1 kita buktikan. X kuadrat kurang X kurang 2. Kita masukin min 1, maka min 1 kuadrat kurang negatif 1. Ini negatif 1 kurang 1. X kuadrat min 1 kuadrat 1, ini negatif, ini ya, ini negatif kali negatif jadi positif, ini jadi positif, ini min 2. 1 tambah 1, 2 kurang 2 jadi 0 ya. Jadi itu yang membuatnya 0. Nah, nanti kalau digambar di fungsi kuadrat, dia kayak begini. Nah, memotong kurva itu di titik X2 tadi dan di titik min 1 tadi dipotong ya. Ini titik X sama dengan 2 ini nih. X sama dengan 2 di sini, X sama dengan min 1 di sini. Jadi ini dipotong oleh kurvanya.
ya, seperti itu ya. Nah, dia memotong kurvanya. Nah, seperti itu kalau di fungsi kuadrat. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menggambar ya. Nah, kemudian paham ya kira-kira ya untuk ini, karena ini sudah pernah menjelaskan sebelumnya di persamaan kuadrat. Nah, kemudian bagaimana dengan sumbu simetri ya? Sumbu simetri, coba kita lihat. Sumbu simetri suatu bilangan dihitung dengan, tentunya kalau sumbu simetri itu adalah garis yang membagi gambar nanti menjadi dua sama besar. Misalnya gambarnya ada seperti ini, tengahnya ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri ini dapat dihitung dengan rumus X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min B per 2A. Tentunya kita harus bisa menentukan A, B, C mana dalam persamaan kuadrat. Nah, kemudian contohnya kita buat soal yang sama. Tentukanlah persamaan sumbu simetri dari Y sama dengan X kuadrat kurang X kurang 2. Ini soal yang sama tadi. Maka kita tentukan dulu nilai A-nya. A sama dengan 1, B min 1, C sama dengan 2. Maka rumusnya adalah min B per 2A kita masukkan min 1 per 2 jadi setengah atau 0,5. Nah, kalau nanti digambar dia akan seperti ini ya, digambar dia seperti ini. Titik X setengah berarti di garis X setengah ini dia kita tarik garis panjang, terus kita gambar kurva parabolanya. Tadi ini karena masih soal yang sama, kurva parabolanya memotong di sumbu X sama dengan 2, di titik X sama dengan 2 dan X sama min 1. Jadi nanti ujungnya itu harus mengenai ini. Apa namanya ini? Harus dibagi tengah oleh garis ini karena ini sumbu simetri. Jadi ini harus pertengahannya. Ini harus jadi pertengahan. Itu ya kalau sumbu simetri. Nah, ini. Jadi sumbu simetrinya adalah ini kan karena kurva ini dibagi dua oleh garis ini. Nah, gampang ya mencari sumbu simetri. Nah, kemudian ada mencari diskriminan. Coba lihat bagaimana dengan diskriminan. Ya, ini juga sudah pernah di pelajaran sebelumnya ya dengan rumus simbol D. Nah, diskriminan itu adalah dapat dihitung untuk apa ini diskriminan? Nanti untuk menentukan posisi dari posisi dari kurvanya. Dia mengenai garis X kah atau tutup ke bawah gitu ya. Diskriminan dapat dihitung dengan D sama dengan min B per 4AC. Rumusnya masih sama kayak yang kemarin ya. Nah, kemudian dengan fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, soal yang sama, tentukanlah diskriminan dari Y sama dengan X kuadrat kurang X kurang 2. Nah, A-nya sama dengan 1, kita tentukan dulu A-nya, B-nya min 1, dan C-nya sama dengan min 2. Maka diskriminannya adalah rumusnya ini nih, B kuadrat kurang 4AC. Nah, tentunya nilai B-nya adalah min 1 dikuadratin kurang 4 kali A-nya 1 dan C-nya adalah min 2. Nah, sekarang 1 min 1 kuadrat adalah 1. Ini negatif kali negatif positif, jadi ini tambah 4 kali 1 4 kali 2 8 ya. Min 4 kali 1 min 4 boleh juga kali dengan 2 min 4 kali min 2 jadi 8. Nah, jadi 1 tambah 8 sama dengan 9 ya. Sorry, ini berarti tidak pakai akar ya, karena rumusnya itu B kuadrat ya. Jadi diskriminannya sama dengan 9. Jadi diskriminannya 9. Nah, diskriminan ini adalah digunakan untuk jadi diskriminannya 9. Diskriminan ini digunakan untuk menentukan posisi dari kurvanya. Nah, kalau A-nya, coba lihat, kalau A-nya lebih besar dari 0, D-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya seperti ini. Ya, memotong sumbu 2 titik di sumbu X, ininya ke bawah ya. Tentunya ini gambarnya nanti
hampir seperti ini, kayak begini. Karena A-nya ini lebih gede dari 0, ya. Diskriminannya 9 lebih besar dari 0. Jadi gambarnya nanti kira-kira begini. Ini garisnya. Nah, kalau misalnya nanti A-nya lebih besar dari 0 tapi diskriminannya sama dengan 0, berarti gambarnya seperti ini. Ini ujungnya ini pas di garis X. Ujungnya pas di X. Ya. Kemudian kalau A-nya lebih besar dari 0, D-nya lebih kecil dari 0, nah kurvanya seperti ini, nggak nyampe ke garis sini. Tapi yang jelas kalau A lebih besar dari 0, kurvanya itu terbuka ke atas, ya. Nah, sekarang posisi titik puncaknya ini yang ditentukan oleh D. Kalau D-nya lebih kecil dari 0, nah ini puncaknya ini nggak nyampe ke sini. Tapi kalau A lebih besar dari 0, gambarnya terbuka ke atas. Nah, kemudian kalau A lebih kecil dari 0, gambarnya terbuka ke bawah. Ya, diskriminannya itu lebih besar dari 0, berarti ini nih. Puncaknya ini melewati ke sini kayak ini gini tadi, ya. Nah, kalau A-nya lebih kecil dari 0, tentunya kurvanya tertutup ke bawah, D-nya sama dengan 0, ujungnya ini pas di garis X, ya. Nah, yang terakhir, kalau A-nya lebih kecil dari 0, tertutup ke bawah, D-nya lebih kecil dari 0, ini nggak nyampe ini ke sini nih, ada syaratnya. Nah, ini fungsi dari diskriminan untuk menentukan posisi dari kurvanya, puncaknya itu pas tidak di garis atau menggantung seperti ini, atau misalnya pas seperti ini, atau masih melewati seperti ini. Fungsi dari A ini adalah hanya menentukan kurvanya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti dia terbuka ke atas. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, dia terbuka ke bawah. Oke, sekian dulu. Nanti kamu ke classroom, kerjakan latihan soal di sana. Terima kasih.